Mungkin pertama-tama kita mulai dari Ustadzah Intan terlebih dahulu ya, Ustadzah Intan ya. Iya. Karena ini apa namanya atakasur gitu ya. Mungkin kita sering mendengar tapi secara makna belum tahu gitu, belum akrab gitu ya. Walaupun katanya artinya itu kalau tidak salah bermegah-megahan begitu ya Ustadzah Intan ya. Iya, betul. Cuman mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut makna surah ini sebetulnya apa begitu Ustadzah Intan. Silahkan. Ya. At-Takatsur, salah satu surat di Al-Quran yang sering kita baca juga ya, di dalam setiap sholat habis membaca Al-Fatihah misalkan ya. At-Takatsur betul bisa kita artikan dengan bermegah-megahan, karena At-Takatsur itu berasal dari kata yang hampir sama dengan ini ya, banyak itu ya, kasrotun gitu. Di dalam bahasa Arab ada kasrotun atau kathirun, itu juga banyak ya. Dalam hal ini at-takatsur itu artinya ada di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang artinya itu ada kesalingan gitu ya, saling misalkan ta'awun, saling tolong menolong, terus tasyaruf gitu ya, saling mentasyarufkan. Kemudian ada yang lainnya. Jadi hampir sama. Kata at-takatsur itu ada kesalingannya, yaitu sikap yang saling memperbanyak gitu ya, memperbanyak harta, dan itu terjadi tidak hanya oleh satu orang tetapi oleh dua bahkan lebih ya. Sifat ingin memperbanyak harta bisa jadi berupa materi, juga berupa kebanggaan duniawi begitu ya, bisa berupa anak, jabatan, prestasi atau yang lainnya. Nah, karena orientasi tujuannya adalah untuk saling bersaing begitu ya, agar bisa menjadi kebanggaan di antara yang lainnya, bisa mengalahkan yang lainnya dalam memperbanyak harta, membanggakan banyaknya anak, membanggakan banyaknya prestasi begitu nggih. Sehingga kemudian misalkan dalam harta ya, ketika orang kepingin hartanya banyak, maka kemudian ada salah satu cara agar hartanya tetap banyak. Yang pertama adalah dia menyimpan sedapat mungkin hartanya tidak keluar agar banyak, agar dia hartanya melebihi orang lain gitu. Yang kedua, bisa jadi kemudian karena semangatnya adalah semangat bersaing untuk mengalahkan yang lain, bisa jadi kemudian dia melakukan semacam strategi agar pesaingnya itu kalah gitu ya. Jadi karena orientasinya adalah supaya hartanya lebih banyak, maka kemudian segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Tentunya hal ini akan sangat dilarang di dalam Islam, karena Islam kan apapun yang kita miliki, apapun yang dipunyai oleh setiap manusia itu adalah orientasinya untuk mencari ridha Allah. Jadi apapun yang dilakukan untuk mengelola harta kita, untuk memanfaatkan harta kita, itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah, bukan sebagai sarana untuk bermegah-megahan, menimbun harta itu jadi banyak kemudian disombongkan kepada yang lain. Dan hal ini tentu saja tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, tetapi juga sekaligus seringkali membuat orang lain juga merasakan kerugiannya. Misalkan begini, kalau seseorang sering memamerkan hartanya yang banyak gitu ya, sementara yang dipamerin kalau misalkan dia kaya ya mesti tetap ada ini ya, istilahnya keinginan bersaing, kemudian saling berlomba memperbanyak, itu akhirnya kan yang terjadi adalah kerakusan gitu ya, serakahan yang tiada henti. Dan yang kedua, bagi orang yang tidak punya tentunya akan menimbulkan rasa sakit hati ya, karena merasa Masya Allah, ini kok orang punya uang banyak tetapi kok hanya untuk dibanggakan, tidak untuk dimanfaatkan. Nah, inilah yang dilarang di dalam Islam. Sikap bermegah-megahan, sikap memperbanyak, membanggakan harta ini dilarang di dalam Islam karena kemanfaatannya tidak ada, justru banyak madorotnya gitu, banyak membuat kemadorotan yang tidak saja merugikan
diri pribadi si pemiliknya, tetapi juga merugikan, mengancam keeratan sosial gitu ya. Dan memang manusia itu karena punya potensi potensi dia bisa, kalau di dalam surat As-Samс itu kan Allah mengilhamkan kepada setiap manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap manusia itu diilhami oleh Allah jalan takwa dan jalan fujur. Nah, at-takatsur ini adalah salah satu sifat yang ditunjukkan Allah kepada manusia, bahwa at-takatsur, bermegah-megahan, saling berbangga hati dengan banyaknya harta gitu ya, itu adalah jalan fujur, jalan syaitan gitu ya. Di dalam berinfak saja kita dianjurkan oleh Allah untuk bersikap tengahan gitu ya, bersikap tidak kikir dan juga tidak boros, apalagi di dalam hal-hal muamalah yang mubah gitu ya. Kalau berinfak itu kan dianjurkan ya, satu sikap yang mulia karena dia banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, di dalam berinfak, bersedekah saja Allah berpesan sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 67 itu ya, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi Ibadur Rahman itu adalah salah satu cirinya, ketika dia berinfak, dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk kebermanfaatan izul Islam wal muslimin begitu ya, itu tidak bersikap lam tusrifu, tidak bersikap boros gitu ya, tanpa perhitungan dikeluarkan begitu saja, sehingga kemudian yang berinfak ini justru bangkrut, itu yang tidak diharapkan ya. Dan juga sebaliknya, seorang ibadur rahman itu juga tidak bersikap kikir gitu ya, dia tidak kikir untuk mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Tetapi ibadur rahman itu adalah seseorang yang bisa bersikap tengahan gitu ya, bersikap sedang, dia tidak boros sekaligus dia tidak kikir. Nah, ini yang diharapkan, sehingga kemudian at-takatsur ini sangat dikecam Allah, karena ini adalah salah satu potensi yang mungkin dimiliki oleh manusia, bila mana manusia itu tidak berhati-hati dalam mengelola harta sekaligus dalam berinteraksi sosial. Karena apa? Karena memang tadi fujur itu bisa membawa manusia ke jalan yang tidak benar, jalan yang merugikan, jalan yang mafsadat gitu ya, jalan yang merusak. Nah, ini potensi manusia ini harus harus dikendalikan gitu ya, karena kalau dibiarkan maka manusia itu tidak akan puas gitu ya. Sehingga sampai tadi kalau di surat Al-Hakumut Takatsur itu kan at-takatsur ya, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir gitu ya. Manusia itu sering bermegah-megahan, bangga dengan banyaknya harta, bangga dengan banyaknya anak, bangga dengan prestasinya begitu ya. Dan itu tidak akan keinginan itu tidak akan berhenti, sehingga kemudian manusia itu hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka kemudian makobir, masuk ke dalam kubur begitu ya. Nah, ini adalah satu peringatan dari Allah begitu ya, agar kita menjadi manusia itu adalah manusia yang mampu menempatkan harta itu, menempatkan sesuatu yang diamanahkan Allah kepada kita itu sesuai dengan garis yang disyariatkannya, sehingga tidak menjadikan manusia itu justru menghamba kepada dunia, menghamba kepada harta benda gitu ya. Karena memang banyak sekali di dalam sejarah, kemudian diabadikan di dalam Al-Quran itu, banyak manusia itu yang memang ini orientasi hartanya itu sedemikian besar, sehingga kemudian melupakan segalanya. Jadi yang ada di angan-angannya bagaimana supaya dia kaya raya dengan jalan apapun, termasuk dengan menindas, dengan memanfaatkan, dengan mengeksploitasi, dengan menzalimi orang lain. Nah, ini kan dilarang di dalam Islam, sehingga kemudian Allah kemudian nanti di dalam penghujung ayat ini kan mengingatkan bahwa manusia itu nanti akan dibalas Allah gitu ya, dibalas Allah hatta tsumma latus alunna
Kala Kala sawfa fata'lamu tsumma kala sawfa ta'lamu ta'lamuna ilmal la tarawunal jam summa la tarawunal jam summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im gitu ya. Dalam ya di penghujung surat ini Allah mengingatkan bahwa manusia akan merasakan dampak yang dia lakukan ketika dia bersikap bermegah-megahan at-takatsur ini.